Ingat, selama ini semua jatuh kalau di tengah jalan tuh nggak ada yang pakai impeachment. Pemberontakan pun kalau menang, itulah konstitusi. Bukan saya ngajak saudara. Iya, benar. Anda buka pidatonya Pak Prabowo ketika dilantik pada 20 Oktober. Jelas dari mulut Pak Prabowo. Intel jangan menginteli rakyatnya. Intel itu tugasnya menginteli penjahat. Menginteli rakyat yang kritis. Apa itu kan tidak boleh. Itu kata Pak Prabowo. Kok sekarang nggak begitu-gitu? Pak Jimli ketemu presiden di istana. Saat buka bersama lah. Kata Pak Jimli, kalau Bapak sangat sibuk untuk menjadwalkan kami kirim saja Pak naskahnya biar Bapak bisa segera mengambil langkah-langkah. Katanya nih kata Pak Jimli, kata Pak Prabowo, jangan dikirim. Nanti ketemu aja dibawa sendiri. Kalau dikirim nanti bocor. Ada 10 dokumen. Ya. 8 buku tebal-tebal itu verbatim ya. Ada executive summary. Lalu ada kesimpulan kecil yang isinya hanya 6 butir agar bisa dianu oleh Pak Prabowo sendiri. Nah itu sekarang nunggu dipanggil oleh Pak Prabowo. Tadi saya baru mendapat itu berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG. Itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar. Dari triliunan biaya mobil, biaya kaos, biaya opreng, biaya ini, biaya ini. Sobat Mojok, beberapa hari ini kita melihat sejumlah akademisi, pengamat, dan kaum intelektual itu disomasi, digugat, ataupun dilaporkan ke pihak yang berwenang di bidang hukum. Saiful Mujani misalnya, Ferry Amsari, kemudian juga tokoh-tokoh yang lainnya, Ubaidillah Badrun. Nah, sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan, kita juga melihat aktivitas polisi, terutama polisi intelnya, baik itu Belanda ataupun Jepang, yang mengawasi, mengikuti, menginteli para intelektual ya, seperti Tan Malaka, Hatta, Soekarno, dan segala macam. Artinya itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi tentu banyak yang baru di bidang hukum, konsekuensi ke depan, dan apakah ini akan semakin membesar atau malah menciutkan nyali para analis itu. Kita datangkan seorang guru besar di bidang ilmu hukum yang agak jarang ke sini, tapi sebetulnya kita berharap untuk agak sering gitu. Profesor Dr. Mahfud MD. Indra Piliang. Gimana Mas, sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, kita harus sehat nih, Indonesia sedang batuk-batuk. Ya, memang kondisinya sekarang kondisi meriang. Berapa nilainya kalau dilihat secara hukum? Apa itu? Ya, kondisi Indonesia dalam bidang demokrasi berapa nilai Prof? Hari ini? Nanti aja lah. Nanti nilai. Oke. Daripada menilai nanti malah dilaporkan ke polisi. Ya, kita bicara laporan orang ke polisi lah. Ya Bro. Kasus Saiful Mujani ini kan menarik. Artinya, dan dia bergerak ke banyak titik sekarang. Itu nada yang disampaikan Saiful dari sisi hak sebagai warga negara, apakah sudah tepat? Oh tepat, sangat tepat. Dan bahwa Pak Prabowo juga mau bertahan untuk tetap di jabatan dengan menggunakan hak konstitusi juga tepat. Oke. Itu kan bicara soal penjatuhan presiden kan. Ya. Nah, begini, hukum kita tuh mengatur dua-duanya. Kalau ingin menjatuhkan presiden dengan cara prosedural, itu namanya impeachment. Impeachment itu harus diusulkan oleh sepertiga anggota DPR, hadir sidang 2/3, 2/3 dari yang hadir setuju, impeach gitu. Itu hak konstitusional, sudah diatur. Menjatuhkan presiden caranya gitu. Impeachment. Tapi juga ada cara menjatuhkan presiden tidak lewat impeachment.
lewat political participation seperti dikatakan Saiful Mujani, yaitu lewat penggunaan hak menyatakan pendapat. Jadi presiden itu jamin oleh Undang-Undang Dasar bahwa jabatannya 5 tahun dan hanya bisa dijatuhkan dengan impeachment kalau melanggar 5 hal, itu kan ada kan? Korupsi, penyuapan, kejahatan besar, kemudian mengkhianati ideologi negara, mengkhianati negara, kemudian perbuatan tercela, ya itu bisa diimpeach. Tapi itu syaratnya berat. Meskipun ada itu, kalau 2/3 anggota DPR tidak mau, ya tidak bisa. Meskipun buktinya di depan mata. Perbuatan tercela buktinya di depan mata, korupsi di depan mata. Itu tidak bisa presiden dijatuhkan kalau koalisinya terlalu kuat. Oleh sebab itu, setiap presiden itu harus membangun koalisi yang kuat. Yang satu, yang mengusulkan dia dijatuhkan, di-impeach tidak lebih dari 1/3. Kalau terpaksa ada, tidak boleh sampai 2/3, karena itu bisa terjadi. Kalau zaman Pak Harto dulu kan, kalau ada orang mau mengubah undang-undang dasar dengan menggunakan 2/3 hadir, 2/3 setuju, maka kita culik aja satu agar tidak jadi. Nah, betul. Itu pendekatan politik. Memang harus begitu. Untuk menjatuhkan presiden itu harus dipersulit. Dan oleh sebab itu pembela-pembela Pak Prabowo ini benar bahwa ya kalau menjatuhkan presiden itu dong. Tetapi ingat, di pasal 28 Undang-Undang Dasar ada 3 pasal dengan 4 ayat yang menjamin orang menyatakan pendapat, termasuk kalau misalnya berteriak agar pemerintah diganti, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu terbukti, itu yang berhasil di Indonesia kan. Waktu menjatuhkan Bung Karno kan itu yang berhasil. Iya kan? Kan tidak pakai sidang MPR Bung Karno. Dijatuhkan dulu baru diminta pertanggungan jawab. Pak Harto berhenti lalu baru sidang MPR. Tidak pakai impeachment Pak Harto. Waktu Pak Harto jatuh itu Pak Harto sendiri yang membuat TAP MPR nomor 3 tahun 78. Cara menjatuhkan presiden itu satu, kalau benar-benar melanggar haluan negara, ya kan, diberi memorandum 1. Kalau memorandum 1 sudah dikeluarkan tidak mengubah sikap, memorandum 2. Memorandum 2 dikeluarkan kok tidak berubah presiden, sidang istimewa untuk diberhentikan. Pak Harto kan enggak. Iya kan? Pak Harto itu ditekan aja oleh publik. Dan berhenti kan? katanya berhenti. Iya. Ditekan oleh publik, berhenti tanpa lewat impeachment, tanpa lewat sidang MPR. Berhenti lalu penggantinya dilantik di kantor presiden oleh Mahkamah Agung. Bung Karno juga sama kan? Bung Karno juga dulu kan ditekan untuk mundur. Iya kan? Sampai tahanan rumah dan sebagainya gitu. Padahal dia presiden konstitusional, tapi di lapangan sudah diambil kekuasaannya. Sesudah itu MPR-nya dirombak oleh pemerintahan Orde Baru, lalu suruh bersidang memecat Bung Karno. Ingat kan? Betul. Nah, itu tahun 66, 67. Nah, sekarang begini. Tunggu, pertanyaan saya Gus Dur. Gus Dur sama. Gini, saya bukan karena menterinya Gus Dur, itu jelas tidak prosedural. Gini loh. Waktu Gus Dur dijatuhkan tuh ada memorandum 1 ya tentang dana. Memorandum 1 tentang dana Bulog dan Brunei, ya kan? Katanya Gus Dur diduga terlibat dalam penggunaan korupsi Bulog. Nah, yang koruptornya itu kan sudah dihukum tuh 2 orang. Ya, yang wakil ketua Bulog dan si SWD itu kan sudah masuk penjara. Nah, diberi memorandum. Padahal menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu itu bukan diduga. Kalau presiden benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1. Haluan negara ya? Iya, benar-benar melanggar haluan negara itu bukan hanya GBHN. Garis kebijakan negara TAP MPR itu haluan negara juga. Nah, kalau benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1. Kalau tidak berubah, diberi memorandum 2. Kalau tidak berubah, dibawa ke sidang istimewa. Nah, Gus Dur tuh memorandum 1-nya, kesimpulannya Gus Dur diduga mengetahui dana Bulog dan dana Yanatera yang dari Brunei itu. Diduga nih. Tapi udah diberi memorandum 1. Terus ngubahnya gimana dong? Nggak bisa kan? Sudah selesai terus di memorandum 1 cuma diduga. Terus gimana ngubahnya? Lalu diberi memorandum 2 soal Bulog dan dana Brunei. Ketika Gus Dur dipecat,
oleh MPR itu bukan soal dana Bulog dan dana ini, tetapi karena memecat Bimantoro. Ingat, sebagai Kapolri. Ya. Nggak ada lagi nih memorandum 1, memorandum 2, nggak ada lagi di ketetapan MPR bahwa Gus Dur melanggar haluan negara, melanggar TAP MPR nomor 6 dan 7 karena mengganti Bimantoro tanpa persetujuan DPR. Oke. Kapolri ya waktu itu. Iya, ya? iya. Jenderal. Ya. Iya itu betul salah, betul salah. Tapi kan harusnya ada memorandum 1, memorandum 2 untuk kasus ini. Bukan untuk kasus Bimantoro ya? Iya, kasus Bimantoro. Ya. Langsung 3 hari langsung dipecat kan? Pada waktu itu. Hanya 3 hari. Sesudah mengganti Bimantoro dengan Khairuddin Ismail. Ya kan? Bimantoronya nggak datang, Khairuddin Ismailnya ya dilantik tapi ya nggak efektif. Akhirnya Bimantoro balik lagi. Nah maksud saya nggak pernah ada pemberhentian di tengah jalan itu yang lewat prosedur. Prosedur yang tertulis ya? Prosedur yang tertulis sebenarnya di Undang-Undang Dasar. Nah dalam kasus Saiful Mujani itu dia dilindungi Undang-Undang Dasar bahwa pasal 28 aslinya bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan diatur dengan undang-undang, oke? Asal diatur dengan undang-undang bisa. Apa undang-undang yang mengatur? Lalu pasal 28E menyatakan sikap dan keyakinan itu hak asasi. Menyatakan pendapat di pasal 28E ayat 2 menyatakan sikap dan keyakinan dengan menyatakan pendapat di depan umum juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Caranya apa? Caranya ikut undang-undang dan Saiful sudah ikut undang-undang. Apa undang-undang? Apa tuh? Undang-undangnya Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyatakan pendapat di depan umum. Iya kan? Menyatakan apa saja. Ya. Kalau menggerakkan massa harus begini caranya. Nah, itu kan pertemuan-pertemuan biasa. Halal bihalal. Iya. Kemudian di dalam pasal 28I ayat 2 disebut juga beberapa hak masyarakat, hak asasi manusia. Misalnya hak beragama, hak hidup, hak untuk kerja, hak untuk bertempat tinggal, dan hak menyatakan pendapat adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Melekat ya? Melekat. Tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh undang-undang sekalipun tidak bisa. Oke. Caranya kan sudah ada. Tuh. Nah oleh sebab itu, Mas, kalau saya ya ngapain sih kok ribut-ribut? Terus yang begitu kok dibawa ke polisi berlebihan itu. Apalagi UBD Badrun kan, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Iya, dia dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Kok begitu dilaporin ke polisi untuk apa? Itu kan zaman kolonial itu. yang kayak gitu kan. Cerita deh Pak Prof. Zaman kolonial ini gimana Prof? Itu kan Hatzaya artikel 6. Iya itu. Iya kan ada Hatzaya artikel itu pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya penghasutan, kemudian kejahatan terhadap keamanan negara yang bernama subversi dan sebagainya. Itu kan gitu, undang-undang itu nyebab orang. Ya, barang siapa mengajak orang untuk berbuat ini gitu bisa ditangkap kan. Dulu yang sering terjadi gitu kan, padahal dia menyatakan pendapat. Nah sekarang di undang-undang yang sekarang ini, karena kita ingin baik Mas, ya di undang-undang yang sekarang itu malah disebutkan yang dimaksud provokasi itu, kalau orang mau dilaporkan melakukan provokasi harus ada 2. Ya, provok 2. Aktus seriusnya itu 2. Lalu ada mens rea lagi syaratnya 1. Nah, aktus seriusnya itu 2. Mengajak, menyerukan, membujuk agar orang melakukan satu tindak pidana. Ya. Saiful nggak melakukan enggak ini? Enggak. Kalau dianggap melakukan oke. Tapi di situ ada syarat dengan kekerasan. Kekerasan apa yang dilakukan oleh Saiful? Nggak ada kan? Nada bicara dia juga nggak keras-keras juga. Iya, dan itu yang dia bicarakan juga hak dia berpasal-pasal sebelumnya. Kan yang kekerasan itu apa, Prof? Apa? Yang disebut dengan kekerasan itu apa? Lah di situ lah. Ya misalnya dengan kekerasan itu misalnya ya demo lalu merusak gitu ya. Nerobos, iya kan? Nerobos pagar gitu. Atau, ya. Ayo kita jatuhkan kita pergi ke Ambalang. Iya, ya gitu.
Ya, Saiful cuma ngomong begitu. Oke. Itu pasal 28, 28E ayat 2 dan 3 dan pasal 28I Undang-Undang Dasar ayat 2 gitu. Bahwa itu hak yang tidak bisa dikurangi apapun. Jadi oleh sebab itu tinggal ini yang mempertahankan Pak Prabowo dengan impeachment itu kuat juga, nggak bisa dia di-impeach. Tapi ingat, selama ini semua jatuh kalau di tengah jalan tuh nggak ada yang pakai impeachment. Nggak ada. Semuanya aksi massa. Itu Semuanya. juga. Itu juga termasuk kemerdekaan kita. Dulu kan ya, kita mau merdeka. Tahu enggak? Itu waktu itu ada Undang-Undang Dasar Konstitusi Kerajaan Belanda. Tahun 1938 namanya Konstitusi 38 Kerajaan. Isinya 1800 atau 1900? 1938. Ya? Baru ya? Iya, yang baru kan sering diubah sana. Nah, isinya itu Kerajaan Belanda meliputi 1 Nederland, 2 Hindia Belanda, Indonesia maksudnya, yang 3 Suriname. Nah, pada saat Indonesia akan merdeka, itu Indonesia resmi berdasar Undang-Undang Dasar diakui oleh PBB, itu bagian dari jajahan Belanda yang sedang dijajah oleh Jepang. Ya kan waktu itu. Oleh sebab itu begitu Jepang menyerah, berlaku konvensi PBB. Konvensi PBB LBB namanya waktu itu kan. Konvensi LBB di Wina tahun 1930 sudah menyatakan bahwa negara jajahan yang kemudian penjajahnya kalah di dalam perang, maka negara jajahan tersebut kembali ke penjajah sebelumnya. Jadi waktu itu Indonesia itu ketika Jepang kalah perang, Indonesia itu harus kembali ke Belanda karena Jepang kalah. Itulah sebabnya kalau tanggal 15 atau tanggal 12 pemerintah Jepang memanggil Soekarno dan Hatta dan Rajiman ke Saigon, kamu segera merdeka aja. Nah, Bung Karno masih nunggu rapat PPKI. Lalu sesudah itu tanggal 16 diculik kan, Garangas Dengklok. Sudah itu mau karena diculik, situasinya udah berat, lalu Bung Karno bilang, ayolah sudah kita merdeka sekarang aja malam ini. Datang ke pemerintah Jepang di Jakarta mengatakan nggak boleh merdeka. Kenapa? Karena ada telegram tadi jam 1 dari Tokyo bahwa Indonesia status quo nggak boleh merdeka. Loh, kemarin saya suruh merdeka. Kalau kamu tadi merdeka jam 12 bisa. Ini enggak bisa. Perintahnya dari Tokyo. Sampai Bung Karno bilang, Bung Hatta bilang, apakah kalau kami merdeka malam ini, itu pemuda-pemuda sudah berkumpul semua mau merdeka. Apakah kami mau ditembak? Akan saya tembak. Itu jelas. Betul. Ada di bukunya Hatta kan itu. Ya. Akan saya tembak kalau merdeka malam ini. Akhirnya juga mereka rapat, dilindungi oleh Maeda, merdeka. Melawan konstitusi. Perlawanan terhadap konstitusi yang sah. Yang menang. Nah ini lebih jauh lagi nih. Betul, lebih jauh lagi nih. Ada senjata, ada PBB, segala macam yang memantau ya. Benar. Maka kemudian merdeka kita secara sepihak. PBB mengirim tentara NIKA kan, gabungan tentara itu untuk mengembalikan ke Belanda. Kita ngelawan, menang, merdeka. Iya kan? Ya, 10 November ya. Iya kan? Ngelawan, menang kita. Nah, oleh sebab itu begini. Sebenarnya yang dilakukan oleh Saiful itu ya sama dengan yang kita lakukan, kita menjauhkan Pak Harto. Ya. Iya kan? Ketika menjatuhkan Gus Dur. Mimbar bebas. Semua Anda. Saya nggak ikut, saya mempertahankan Gus Dur. Iya, kita tuh maksud kita bangsa Indonesia. Saya mempertahankan Gus Dur juga. Sama. Satu barisan. Yang menjatuhkan tuh Andre Rosiade. Nah, itu Mas Indra. Oleh sebab itu menurut saya kita tuh jangan kembali ke zaman-zaman Belanda lah pakai menakut-nakuti. Itu begini loh, menurut saya berlebihan tuh orang membela Pak Prabowo. Coba Anda buka pidatonya Pak Prabowo ketika dilantik pada 20 Oktober. Apa tuh? Kita negara demokrasi, semua orang kritik boleh. Intel nih kata nih, Intel nih jelas dari mulut Pak Prabowo. Intel jangan menginteli rakyatnya. Intel itu tugasnya menginteli penjahat. Menginteli rakyat yang kritis, apa itu kan tidak boleh. Itu kata Pak Prabowo. Kok sekarang nggak begitu-gitu? Termasuk ucapan dia di depan tentara ya. Tentara itu tugasnya ini. Iya. Termasuk Intel disebutkan waktu pidato peresmian presiden lah itu 20 Oktober. Ada kata intelijen. Intelijen itu tugasnya bukan nginteli rakyat yang baik-baik kan gitu kan. Tugas Intel itu untuk menjaga keamanan negara sehingga yang di Intel itu betul-betul musuh negara. Kalau kejahatan-kejahatan gitu urusan polisi lah ya. Nah, dan polisi menurut saya memang harus kita tahu.
polisi itu kalau nerima laporan kan tidak boleh menolak. Iya kan? Jadi kita harus maklum juga kalau ada laporan kok dibiarin. Tapi polisi juga tidak bisa serta-merta setiap laporan diproses. Berapa ribu laporan setiap hari kalau setiap laporan lalu diproses sebagai proses hukum pro justia. Itu dianalisis saja dulu. Oh ini tidak memenuhi syarat, ya sudah gitu. Nggak usah disambung-sambung. Nggak usah langsung orangnya harus dipanggil juga untuk apa? Kasus pelaporan terhadap Pak Yusuf Kalla. Kan pelapornya udah diperiksa 4 jam. Itu tujuan polisi apa? Iya, ya itulah. Kalau pelaporan lu meriksa pelapornya enggak apa-apa sih, kan biar jelas gitu. Ya. Tapi yang dilaporkan itu jangan dipersulit. Kalau orang enggak ada masalah dilaporkan, nanti semua orang dilaporkan lalu dipersulit. Kalau orang lapor apa laporanmu gitu. Saya pernah Mas Indra ngelapor dulu ya. Waktu zaman Presiden SBY akhir gitu. SBY Budiono? Iya. Oke. SBY Budiono akhir. Ada orang bilang saya ini ketemu dan diduga menerima suap dari Atut. Karena dia menang pilkada kan. Ya. Di mana saya ketemunya? Dia tulis. Resmi nih. Resmi. Ketemunya di Stadion Bung Karno. Atut jarang kesana. Nonton sepak bola dia. Nonton sepak bola. Saya ada di situ, Atut di situ. Hari ketemu di situ katanya ngatur perkara. Padahal besok paginya itu sudah putusan gimana ngatur perkara. Ya. Saya bilang ini orang. Ini beritahu. perkara di MK. Iya, perkara MK. Ini ya. Iya, perselisihan. Atutnya masuk. Ya, memang masuk penjara kan Akil akhirnya yang kena. Nah, saya bilang saya lapor ke polisi. Karena apa? Saya laporan, saya sudah ingatkan dia. Lalu saya diperiksa loh. Gimana? Saya nggak pernah bertemu Atut. Saya bilang dalam kasus-kasus begini, Bapak ketemu di gedung olahraga Senayan. Iya dong, saya bilang. Saya nonton diundang oleh Andi Malarangeng, diberi undangan ketua MK, menteri, gubernur kan. Ya. Tapi duduknya dia di situ, saya di sini jauh. Ngomong juga enggak. Mungkin salaman karena orang banyak ya. Lalu itu yang ditulis. Saya beri peringatan dia, kamu jangan main-main. Gitu. Saya tidak ada hubungan dengan Atut. Dia diam aja, saya lapor ke polisi, dipanggil ya Mas. Saya lapor ke polisi, panggil karena memang fitnah. Nah akhirnya apa? Polisi bagus waktu itu, saya nggak tahu. Setiap bulan saya diberitahu oleh polisi, perkara yang saudara laporkan sudah sampai ini. Kami sudah manggil yang bersangkutan, minta bukti ininya. Bulan berikutnya ada beri lagi, sampai berbulan-bulan dia dipanggil. Ya, sampai berbulan-bulan. Tapi bukan wajib lapor ya? Hah? Bukan wajib lapor, kan belum ada proses hukum. Ya itu dipanggil untuk apa benar kamu mengatakan ini. Nah, akhirnya kan mau ketemu kan. Akhirnya nangis-nangis dia datang ke saya. Minta maaf Bang, saya kebetulan sama-sama anak HMI lah. Saya juniornya Abang katanya. Ya gini loh saya bilang, kalau saya betul ketemu Atut dan saya dapat ini, kamu bongkar. Saya bilang. Bongkar silakan, tapi kamu memfitnah. Akhirnya apa? Gimana Bang? Ya sudah, saya cabutkan laporan. Karena itu delik aduan. Saya kirim surat ke polisi, Bapak, saya sudah ketemu yang bersangkutan, sudah perkara ditutup. Itu bagus. Artinya pelapor itu diberitahu perkembangannya bahwa ini tidak cukup bukti, ini cukup dan seterusnya. Di polisi itu sudah ada prosedur begitu. Saya dulu waktu itu masih Kapolrinya Pak Sutarman. Kasus Pak SBY kan juga nggak sampai ke proses pengadilan kan, yang orang yang dia laporkan. Ada yang sampai pengadilan. Ada ya? Ada. Si Egy Sujana kan dihukum. Oke. Egy Sujana dihukum. Itu fitnah pribadi. Oke. Jadi waktu itu kan tuduhannya Andi Malarangeng, PSBY nerima uang dari perusahaan mobil dari perusahaan Korea kan. Lalu dilaporkan. Kena akhirnya. Meskipun kemudian mungkin Egy Sujana tidak sampai masuk karena MK kemudian mencabut pasal-pasal yang dituduhkan itu. Tapi dia udah dihukum, sudah dijatuhi vonis, tapi kemudian pasal itu diuji, kemudian MK mengatakan pasal-pasal gitu tidak bisa dipakai. Kalau presiden merasa terhina, harus melapor sendiri, bukan karena jabatan presidennya. Itulah sebabnya dulu Pak SBY ngelapor sendiri. Saya merasa terhina. Keluarga saya dituduh nerima mobil gitu. Akhirnya kena kan si Egy Sujana, kalau tidak saya 2 bulan, kalau tidak salah. Sesudah itu ada Ma'arif, wakil ketua.
Zainal Maarif Oke, ya. iya. Masuk iya. penjara juga kan? Wakil ketua. Masuk. Wakil ketua Dari MPR. partai PBR ya. Diajukan juga oleh Pak SBY. Nah, Pak pribadi dihina gitu. Nah, kalau yang ini kan penggunaan hak asasi tidak menghina sama sekali. Menurut saya sebagai rakyat si Saiful Mujani itu pakai konstitusi juga. Asal saya tidak merusak, boleh saja saya menyatakan pendapat. Kalau saya ngumpulkan lebih dari sekian orang harus izin. Dan dia sebagai tamu waktu itu di dalam sebuah ruangan. Kan gitu kan. Dan tidak ada yang melanggar konstitusi, tidak ada yang makar. Nah, makar. Iya. Sah ganda Nainggolan. Kan penghasutan. Dia memprotes rancangan undang-undang dan orang kan berhak aja Omnibus Law. Kenapa dia kemudian sah ganda Nainggolan itu prosesnya saya sudah agak lupa karena proses itu mulai sebelum saya jadi Menko ya. Tapi saya ingat-ingat terkait mengais ingatan saya karena pada waktu itu massa sudah bergerak ketika melakukan demo-demo itu lalu dianggap sah ganda dan siapa tuh? Jumhur Hidayat. Jumhur dianggap menggerakkan. Padahal itu berlebihan juga sih, berlebihan juga kan sudah ada protap keamanan. Sebenarnya tidak ada kesalahannya. Oleh sebab itu kita membuat KUHP baru yang sekarang ini, yang sebelum sah ganda kena itu kan untuk melindungi hak-hak yang seperti ini agar orang tidak sembarang dianggap subversi. Kita maju loh sesudah Mas Indra, sesudah Indonesia ini reformasi pertama. Begitu reformasi berhasil, Pak Harto jatuh, apa yang dicabut pertama? Undang-Undang nomor 11 PNPS 63 tentang tindak pidana subversi. Subversi ya. Iya kan? Okay. Agar orang tidak mudah ditangkap. Karena dulu kalau bicara Pak Harto sedikit, subversi. Bicara ini sedikit, subversi. Cabut. Ya kan? Cabut. Jadi kembali ke KUHP peninggalan Belanda. KUHP peninggalan Belanda pun sekarang udah diganti dengan yang baru yang lebih soft. Sehingga yang dikatakan yang dikatakan subversi itu ada 3 sebenarnya ya. Tapi yang dikenakan ke Saiful itu hanya satu, pasal 193. Kalau pasal 191 yang dikatakan subversi itu pokoknya menganiaya presiden. Menyandera presiden. Melakukan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan presiden tidak bisa bertugas. Misalnya dibunuh, ditahan, diculik, apa itu tidak boleh, itu subversi. Ancamannya tuh hukuman mati. Saiful kan tidak melakukan itu kan. Yang ketiga, yang kedua nanti, yang pasal 193 subversi itu makar untuk menggulingkan presiden dan atau wakil presiden. Ini makar untuk menggulingkan presiden dan atau wakil presiden, ancaman hukumannya adalah 12 tahun. 12 tahun. Kalau itu dilakukan oleh kalau dia memimpin gerakan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden, ancamannya 15 tahun. Itu pasal 193. Ya. Pertanyaannya, menggulingkan presiden itu apa? Menggulingkan presiden itu ada penjelasannya. Ada 2. Satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Itu jelas bunyinya di pasal itu. Nah, kapan Saiful itu meniadakan pemerintah? Apa yang dia lakukan? Tidak ada. Meniadakan struktur pemerintah? Tidak ada. Beda dengan pemberontakan itu kan nyusun pemerintahan. Iya kan? Peristiwa Cikini misalnya. Iya. Bom Cikini. Iya, kalau bom Cikini jelas itu bukan karena nyusun pemerintahan, mau membunuh kan? Mau membunuh. Itu kena. Menyebabkan presiden Sultan tidak Hamid akan. II malah kena. Iya, di mana-mana lah banyak orang. Iya. Yang pemberontakan itu kan sudah ada presidennya ini, menterinya, itu mengubah susunan. Dan itu diumumkan. Oke. Iya kan? Minta maaf. Kalau saya menyebut PRRI dulu kan sudah ada susunan pemerintahannya. Sehingga disebut makar. Iya kan? Yang lain juga. Aceh Merdeka. Iya kan? Itulah yang makar dulu. Membuat dua kabinet ya? Iya. Kalau Saiful melakukan apa? Tidak ada. Nah, oleh sebab itu tidak bisa dipaksakan. Nah, bahwa kemudian menurut Undang-Undang Dasar orang boleh menyatakan pendapat seberapa keras pun dia bicara, asal tidak melanggar hukum itu dengan kekerasan atau memfitnah. Ini apa fitnahnya Saiful? Kan tidak ada. Dia menilai pemerintah saya begini dan tidak bisa melalui prosedur, kan gitu kan? Maka saya harus
sekarang ini. Menyatakan ini, ya, gitu. Yang makin cerdik ini kawan-kawan yang ada di Bandung. Gimana Yang Pak? 98. Ya kan, Angkatan 28. yang kemarin bahwa Presiden Prabowo dan Gibran itu melanggar konstitusi dan melanggar dasar sila Bandung, termasuk Muradi. Wah. Iya. Muradi dibilang gitu. Iya kan, mereka kan waktu 98 ngumpul. Iya. Bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melanggar dasar sila Bandung. Artinya itu mereka teman-teman ini makin cerdik juga ya untuk mencikapi. Itu memang dimungkin. Jadi gini loh, cara memberitakan presiden di tengah. Kalau di luar jalan ya ada pemilu ya. Kalau dengan prosedur ada pemilu, ada impeachment. Itu ya prosedurnya rumit, agak susah lah kalau ini. Yang kedua, di luar impeachment. Dengan tekanan publik. Boleh enggak? Boleh, asal jangan melakukan kekerasan. Yeah. Boleh, dan itu yang selalu terjadi. Bahkan lebih ekstrim dari ini, ya. Nah, kalau ini masuk ke ranah filsafat dan teori. Pemberontakan pun kalau menang, itulah konstitusi. Ini ada bukunya yang ditulis nih, Mas. Halaman 1 Anda baca, bukunya Ismail Suni, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Dia menulis kenapa sih eksekutif itu banyak bergeser ke yang bukan wewenangnya, gitu kan? Lalu dia mengutip buku The General Theory of Law and State. Sebuah pemberontakan mengambil kekuasaan secara tidak sah, kalau berhasil dan kemudian diterima oleh masyarakatnya, maka dia menjadi dasar konstitusi baru, Grundnorm namanya. Anda lihat perubahan pemerintahan di Eropa kan selalu begitu tuh. Prancis, Republik Satu, Republik Dua, kan semua lewat cara melanggar konstitusi. Begitu diterima oleh rakyatnya, jadi. Ya, itu 2 buku. Yang satu tadi General Theory of Law and State, yang satu The Pure Theory of Law. Sama isinya. Negara pertama, negara kedua, negara ketiga. Sama isinya bahwa boleh. Bahkan Carl Schmitt itu dari sisi lain juga menulis. Konstitusi itu kan apa yang dikehendaki oleh politik di sekitarnya. Iya kan? Nggak bisa konstitusi sebagai norma, ya norma. Tapi kalau nanti ada kekuatan baru mengganti dan mengalahkan kekuatan yang mempertahankan konstitusi yang harus ganti. Dengan cara memberontak sekalipun ya? Iya menurut buku itu. Bukan saya ngajak saudara. Iya benar. Berarti dekret segala macam itu ya? Iya kayak dekret. Nah, dekret Pak Bung Karno itu kan melanggar. Karena menurut UUD 50 pada saat itu yang memberlakukan Undang-Undang Dasar itu adalah konstituante. Malah konstituantenya dibubarkan, iya toh? Iya kan? Presiden tidak boleh memberlakukan Undang-Undang Dasar. Tapi Bung Karno pada waktu itu didukung oleh Mahkamah Agung. Dan tentara. Wiryono Projodikoro mengeluarkan fatwa, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, bahwa dekret Bung Karno itu benar dan sah. Karena apa? Karena dia untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Kan itu dalil yang dipakai. Itu dipakai oleh yang menang, Mas, bukan Mahkamah Agung waktu itu masih berfungsi seperti wewenang MK pun masih ada di dia ya, menafsirkan ya. Dia melegitimasi. Wiryono Projodikoro masih sama ketika Bung Karno minta PSI dan Masumi bubar. Rakyat nggak setuju, nggak ada, boleh dong menganut partai. Lalu Wiryono Projodikoro dipanggil, kan Masumi dan PSI harus bubar karena apa? Karena pimpinannya terlibat pemberontakan PRRI. Itu perintah Bung Karno. Lalu rakyat melawan. Bung Karno panggil Mahkamah Agung. Gimana Pak Wiryono? Bisa enggak nih dibubarkan? Katanya perintah bisa boleh bubar kalau pimpinannya terlibat pemberontakan. Orang Masumi dan orang PSI bilang, loh, yang terlibat kan sudah bukan pimpinan. Sudah berhenti semua. Nasir, Sumetro, Hamka, apa itu? Udah bukan pimpinan, kok Masumi dibubarkan sekarang. Lalu Wiryono Projodikoro membuat fatwa. Fatwanya adalah yang dimaksud pimpinan itu adalah orang yang berpengaruh, bukan orang yang jabatan struktural. Iya, bubar. Bubar PSI dan Masumi. Itu fatwanya Mahkamah Agung. Tapi begitu Bung Karno jatuh tahun 66, justru Mahkamah Agung, Pak Wiryono Projo sendiri juga, Projodikoro yang menyatakan pembubaran PSI dan Masumi tidak sah. Padahal dia dulu yang bilang sah. Luar biasa.
Nah itulah Termasuk hukum. Sultan, Itulah Sultan hukum. Syahrir yang Sama lah. meninggal Semua. dalam status sebagai tersangka. Iya. Jadi lebih baik kita tidak kembali lagi ke hal-hal seperti itu, kembali ke negara-negara yang secara konstitusional sudah kuat. Ya tidak usah pakai pertengkaran begitu, adu kekuatan, tapi kuat bersama. Kalau ingin tidak dijatuhkan di luar prosedur, mari dengarkan kritik ini. Dan Anda yang di luar, jangan kebelet ingin berkuasa lalu menjatuhkan orang yang sedang berkuasa padahal dia sudah terpilih secara sah dan tidak melanggar apa-apa. Dua-duanya kembali ke jiwa konstitusi. Kalau Indonesia itu kan harmoni. Harmoni kan kalau di Indonesia. Kalau kita baca juga tanggapan dari ada kolomnya Habibur Rahman, saya cek ya, wah banyak sekali tuduhan bahwa ini kelompok yang kalah lah segala macam. Saya juga baca kolomnya Pigai. Kalau Pigai jauh lebih substansis ya, artinya kalangan kawan-kawan yang di pemerintahan itu banyak juga yang berkomentar. Fahri Hamzah berkomentar, Budiman Sujatmiko menuduh Saiful Mujani bukan aktivis artinya saya lihat ini kan kayak perang opini terus. Iya. Apa sebetulnya? Dan sudah terlalu jauh. Itu kan sebenarnya yang satu melakukan pendapat agar ini baik, yang baik memang punya hak untuk bertahan karena dia menang dan punya wewenang konstitusional. Kenapa tidak ketemu aja hatinya ya? Kita ingin sama-sama membangun Indonesia gitu. Jangan ada kriminalisasi dan juga ada jangan ngawur gitu, sembarang menjatuhkan gitu. Ada cara-cara yang harus ditempuh. Nah, tapi yang ini bilang, lu caranya yang ditempuh tidak mungkin pakai cara ini dan ini sah juga. Gerakan rakyat. Kalau di masyarakat tradisional kita tuh dulu di Kerajaan Mataram di Kesultanan tuh orang protes kerajaan kan bisa. Tidak harus memberontak. Namanya PP. Duduk di depan keraton, berjemur. Di alun-alun kan? Di alun-alun. Iya, berjemur. Iya. Menghukum dirinya sendiri ya? Iya, enggak ada yang melanggar hukum. Dia menghukum diri sendiri, akhirnya raja turun tangan. Itu kan? Apa? Bertanya, iya, ada apa? Bertanya ada apa, lalu dipenuhi segala atau dijelaskan itu enggak bisa. Nah kan begitu bagus. Sebenarnya jiwa ini dibawa ke cara baru dengan hidup konstitusional. Waktu itu kan tidak ada konstitusi. Tidak ada konstitusi pun raja masih mendengarkan. Kalau di Jepang cara protes itu malah lebih harakiri. Sabuku. Harakiri ya. Ya karena biasanya membawa misi tertentu dan nggak sampai. Banyak. Nah, kalau kita lihat lagi, Prof, ini sebetulnya indikasi apa, Prof, yang terjadi sekarang? Saya enggak tahu kita ini kok aturan-aturan hukumnya semakin diperbaiki, cara-caranya semakin saya melihat brutal. Ya. Brutal. Oleh sebab itu menurut saya ini ujian, Mas. Ujian bagi pemerintah. Kita kan baru punya KUHP, punya KUHAP baru. Ini kalau sudah sembarangan nanti dituduhkan ke orang tidak benar, tidak menggunakan pasal yang benar, diberlakukan sebagai hadzai artikelen, gitu ya, hadzai artikelen, yaitu mundur kita ke zaman Belanda lagi. Wong ini sudah dilindungi oleh undang-undang kok. Mau direpresi seperti itu. Jadi semuanya supaya harus ingat nih yang menikmati kenikmatan Indonesia sekarang ini. Indonesia sekarang ini bisa dinikmati bersama dalam sebuah pergolakan politik, perebutan kekuasaan. Itu karena cara reformasi yang di luar prosedur itu. Kita mereformasi Pak Harto. Ya kan? Kan di luar prosedur. Tidak konstitusional. Tidak konstitusional. Tapi kita menikmati semua. Sesudah Pak Harto jatuh, semuanya bicara Pak Harto salah. Keluar TAP MPR lah bahwa ini pemerintahan KKN. Keluar undang-undang bahwa ini pemerintahan KKN. Disebut tuh di berbagai undang-undang bahwa oleh karena zaman Orde Baru adalah berlangsung KKN yang parah maka dibuat undang-undang. Semua disebut zaman Orde Baru itu KKN. Dan kita menikmati semua. Padahal ketika memberantas KKN itu semua pada waktu itu tidak menggunakan jalur impeachment, melainkan menggunakan jalur tekanan publik. Bisakah itu? Bisa. Nyatanya kan Pak Harto jatuh, begitu dia mau goyang, panggillah 9 tokoh agama. Tokoh agama diminta mendukung, tidak mau. Sesudah itu dengar tokoh agama tidak mau, ada Nurholis kan, ingat ya Mas ya? Nurholis, Gus Dur, MH, Amin Rais tidak diundang, tapi ada Malik Fajar, ada. Kita bagian ngawal, iya kan? Dibilang para tokoh agama tidak bisa membantu Pak Harto karena problemnya bukan
di menteri, nggak usah reshuffle kan, Nurholis, apa itu ditawari udah jadi menteri, nggak mau kan? Masalahnya bukan di menteri, masalahnya di Pak Harto. Berhenti aja Pak Harto, udah selesai. Itu kan di luar konstitusi. Sesudah itu sorenya Ginanjar membawa 13 orang menteri tanda tangan, saya nggak bisa lagi membantu Bapak. Iya kan? Mundur. Semua kemudian berbicara bahwa Pak Harto tuh melanggar konstitusi. Padahal sebelum itu dia didukung oleh 1.000 orang penuh anggota MPR. 2 bulan sebelumnya. Jadi dan dia juga curiga, dia tuh bilang Harmoko tanyakan. Iya betul. Tanyakan ke rakyat. Kata Harmoko, masih didukung Pak, rakyat Indonesia dukung Bapak. Padahal di Soeharto bicaranya tanggal 5 sore, Harmoko tanggal 6 udah menjawab. Kapan bertanya ke rakyat? Berapa hari? Kata si Motar Pak Pahan. Ya. Kok enggak tanya ke saya? Kata. Malah dia yang ditangkap. Belum yang legend itu kan kalau dari segi wartawan ini, Ira Kusno kan? Apa bukan sakit giginya harus dicabut. Iya, si Anu itu Ira Kusno. Ira Kusno dari segi para ini. Artinya Prof memberikan satu kesimpulan yang filosofis sebetulnya bahwa apapun caranya ketika presiden jatuh, wakil presiden jatuh, itu pada akhirnya akan konstitusional. Iya. Itu minimal ada 5 buku saya bisa sebut di sini sehingga tidak disebut provokasi ya. Pak Mahfud ngajak di luar konstitusional. Baca bukunya Hans Kelsen 2 buku, The Pure Theory of Law dan General Theory of Law and State. Kemudian ada bukunya Carl Schmitt, Political Theology. Gitu saya baca itu ya. Iya, baca. Ya. Ada HLA Hart, itu judulnya The Concept of Law, mengatakan semua itu. Konstitusi itu kan hanya kesepakatan. Kalau kalah, yang pegang kekuasaan berdasar konstitusi ya kalah, ganti konstitusinya, bisa dilanjutkan tapi pemerintah baru sah berdasar konstitusi atau malah konstitusinya yang diganti. Seperti waktu Pak Harto jatuh kan, akhirnya konstitusinya diubah semua kan. Gitu kan? Nah, oleh sebab itu lebih baik hati-hati, nggak usah bertempur kayak gini nih. Nggak usah bertempur kayak gini. Itu mengeskalasi kemarahan orang. Dan itu tidak bijak cara bernegara. Kan gitu. Saya ngelihat tuh Pak Prabowo-nya tuh tenang-tenang aja. Dia kan orang di bawah ini aja yang ini. Dan gitu ini kan sudah sampai ke daerah juga, Prof. Kan kemarin tanggal 22 April ya, itu ada aksi besar. Menurut saya besar ya, karena ada 2.000 orang bergerak di ibu kota provinsi Kalimantan Timur ya, untuk meminta gubernurnya mundur. Artinya untuk satu daerah yang secara ekonomi dia memberikan kontribusi yang besar pada negara ini, daerah yang sangat kaya kata orang, itu udah menunjukkan bahwa pergerakan itu ada, sekalipun masih bisa lokal. Iya. Ya itu bisa membesar menjadi bola salju kalau kita tidak pandai mengelolanya. Menurut saya mengelolanya kan gampang. Itu apa sih kritik terhadap Pak Prabowo? Ya tinggal diubah aja agar disesuaikan dengan kritik-kritik yang faktual. Karena bagaimanapun ya semua kita merasakan semua kritik ke Pak Prabowo tidak pernah bisa sampai. Respon yang diberikan berbeda dengan yang disampaikan dari substansi kritik. Pidatonya beda dengan fakta. Iya kan, selalu MBG, wagu ada masalah, yang sampai ke meja saya itu ada rendang, ada ini loh. Di daerah-daerah 33.000 orang keracunan itu diapakan. Di daerahnya katanya MBG sudah membeli 19.000 sapi. 19.000 sapi itu berapa bulan atau berapa hari? Kan laporannya enggak ada orang dapat MBG di desa-desa, dapat daging sapi, dapat lele, dapat tempe, tahu, telur dipotong dan sebagainya. Masa sampai 19.000 sapi? Lagi pula sapinya dari mana? Tadi saya baru mendapat itu. Berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG. Itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar. Dari triliunan biaya mobil, biaya kaos, biaya opreng, biaya ini. Tadi nih baru beredar nih. Terus gimana? Kan lebih baik Pak Prabowo memperhatikan tuh, iya nih tata kelolanya salah. Kapan ini pernah diperiksa? Ini Mahkamah Jaksa Agung tidak pernah meriksa, KPK tidak meriksa, padahal dugaannya itu harus diperiksa kalau sudah seperti itu. Iya kan? Harus. Prof tadi menyebut brutal. Yang brutal itu benar, saya mau jelaskan apa? Brutal itu dari segi anggaran, termasuk yang di Kaltim ini. Membeli
Mobil dinas harga 8,5 miliar. Misalnya untuk renovasi rumah gubernur segala macam puluhan miliar dan segala macam. Artinya mereka ini baik yang di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang publik lihat itu lagi membangun candi-candi. Iya, iya. Bukan membangun kesejahteraan. Bukan bangun Dan ini rakyat. menjadi virus karena di pusat tidak sama sekali pertanggungjawaban. Raja-raja lokal ini, kepala-kepala daerah pun menirunya. Iya, makanya pusat harus ada pemeriksaan seperti Pak Prabowo. Saya senang kemarin pagi saya membaca berita nih, tapi entah benar entah tidak, tapi nggak menggembirakan kalau berita ini benar. Katanya Pak Prabowo sekarang membuat kebijakan bahwa tata kelola MBG diubah. Ya, itu ada di sebuah podcast teman kita. Katanya gimana diubah? Yaitu sasarannya sekarang betul-betul orang miskin di 3T. Terluar, terbelakang, tertinggal kan gitu ya. Nah, di situ. Nah, selama ini kan kelolanya amburadul, orang di SMA Teladan, Jogja, orang kaya-kaya, orangnya pejabat dikasih makanan gitu, 44 orang keracunan. Karena nggak cocok. Cucu saya juga sekolah di sekolah internasional tuh. Dikasih itu keracunan juga. Lah kenapa orang kaya gitu kok dikasih? Itu ke T. Nah, Pak Prabowo sekarang sudah bicara itu. Mudah-mudahan ini benar. Pengubahan tata kelola, lalu diperiksa tuh uang-uang yang triliunan kemarin kemana. Ya. Apa sesederhana itu, Prof? Bahwa presiden bicara akan berubah? Kalau presiden bicara, berarti mendengar dia apa yang disampaikan oleh rakyat. Selama ini kita kan menganggap, kamu nggak pernah dengar ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ya itu tadi. Hedonisme para pejabat di daerah itu masih banyak. Oleh sebab itu saya setuju dua hal. Satu, KPK pelotot itu semua, gubernur, bupati dan sebagainya memfoya-foyakan uang rakyat. Yang kedua, saya sebenarnya meskipun orang rame, saya paham dan setuju langkah Pak Prabowo itu melakukan efisiensi. Sehingga kalau saya dengar dari kepala-kepala daerah itu ngeluh, Pak nggak bisa apa-apa, Pak udah dipotong semua oleh pusat, DAU-nya dikurangkan sekian, sekian. Ya saya bilang ya benar juga tuh Pak Prabowo. Kenapa? Karena hasil penelitian Pak Sumitro tahun 78 dan itu hasilnya tidak pernah berubah. Korupsi itu kan 30% dari APBN. Betul. Nah sekarang ambil aja nih. Kamu selama ini puluhan tahun korupsi 30%, efisiensi aja diambil, laksanakan itu, gitu kira-kira ya. Kalau berubah angkanya, Prof Sumitro, ya angka itu nggak berubah. Dan iya kan? sampai ya kan? Ambil aja, itu angkanya Pak Sumitro, ilmiah itu. Tetapi persoalannya tidak ilmiahnya, sesudah ini diambil, ini disalurkan ke siapa? Ke MBG. MBG-nya amburadul kan? Ya. Iya kan? Semua orang bilang tuh. Karena amburadul. MBG ini kan satu sistem, satu mesin yang sedang dibuat, tapi dibebani dengan tanggung jawab yang luar biasa. Iya, itu semuanya. Apakah tidak bagus MBG itu? Bagus. Siapa bilang tidak bagus? Itu bagus sekali. Bagus banget gitu. Tapi tata kelolanya buruk banget. Mas, saya ke daerah-daerah itu, di daerah-daerah miskin itu orang, Pak gimana Pak? Orang suka MBG? Suka Pak MBG. Rakyat-rakyat tuh yang dulu miskin, tidak punya makan, sekarang dapat dia, mereka senang. Apa tidak diberitahu bahwa itu dikorupsi uangnya? Rakyat nggak peduli dikorupsi, udah dapat aja udah seneng katanya. Urusan korupsi itu urusan pejabat katanya. Artinya apa? Artinya bagi rakyat kecil MBG itu disenangi, ya kan? Karena mereka dapat bagian. Iya, karena mereka dapat meskipun sudah hasil korupsi. Tapi kita yang rasional bertanggung jawab atas kehidupan negara, ya merasionalkan, nggak rasional rakyat dari 15.000 hanya yang sampai ke tangannya 6.000 dengan ini masih dugaan korupsinya kuat lagi. Iya kan? Sangat. Nah, itu saya kira soal MBG gitu ya. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah katanya mau mengubah, itu ada di podcast saya. Oh, bagus, berarti sudah sensitif. Ada bocoran lagi nggak, Prof? Ada perubahan berikutnya nih. Kalau tidak kan katanya justru harus balik ini, mau kencang ini. Iya, enggak tahu saya. Saya kan hanya menganalisis dan mengamati. Saya enggak pernah ikut dalam sebuah gerakan pertemuan ini, merencanakan, enggak pernah. Saya ngamati aja, kemudian ngobrol dengan teman-teman dan tidak merencanakan apa-apa. Menyampaikan pendapat aja. Ya, bagian terakhir nih, Prof. Dan saya juga harus bertanya ini. Ya, apa itu? Bagaimana dengan percepatan reformasi Polri, Prof? Nah, ini agak template nih. Orang banyak juga.
kayak kita juga. Ya. Dan Prof juga udah jawab di beberapa titik kan bahwa Jadi begini, ya. berkali-kali. Ya. Kemarin juga di Jambi, atau saya kuliah umum di Ya. Universitas Jambi, ada yang tanya itu. Saya sampaikan begini, ketika tim atau Komisi Pencepatan Reformasi Polri itu dibentuk, tanggal 7 November, habis maghrib sore, Pak Prabowo berpidato lah tentang betapa Indonesia tuh buruk, dimakan oleh koruptor, kekayaannya ini dan sebagainya. Dan dia bilang waktu itu Polri dan TNI harus menata diri karena tidak ada negara yang bisa tumbuh dengan baik kalau polisinya dan tentaranya jelek. Oleh sebab itu sekarang ini kita bentuk Komisi Reformasi Polri, kata Pak Prabowo. Nanti Anda diberi waktu 3 bulan. 3 bulan lapor, apakah nanti ada yang harus dikerjakan lagi oleh komisi atau tidak. 3 bulan saya akan mendengar laporan. Nah, 3 bulan itu kan 7 Februari, ya kan? Karena pelantikannya 7 November kan. Betul. Kita langsung bekerja 7 November dilantik, 8 November kita langsung rapat membentuk tim dan sebagainya. 2 Februari komisi itu kirim surat ke Presiden. Kami sudah selesai tugas, siap menghadap Bapak untuk menyampaikan hasilnya. Dijawab oleh Istana, oke, nanti kita tentukan jadwal. Tapi sampai lama gitu enggak ada jawaban. Lalu Pak Jimli ketemu Presiden di Istana. Saat buka bersama lah. Para pejabat tuh sedang ramai salipan, Pak kami sudah. Kata Pak Jimli, kalau Bapak sangat sibuk untuk menjadwalkan kami kirim saja Pak naskahnya biar Bapak bisa segera mengambil langkah-langkah. Katanya nih kata Pak Jimli, kata Pak Prabowo, jangan dikirim. Nanti ketemu aja dibawa sendiri. Kalau dikirim nanti bocor. Kata Pak Prabowo, nanti bisa bocor itu ketahuan. Datang aja ke sini sendiri, nanti kita jadwalkan. Tapi sampai hari ini Pak Prabowo kan sibuk ya, banyak ke luar negeri dan sebagainya. Sehingga ya kita nunggu aja kan kita, ya kan yang berkepentingan atas itu kan Presiden, bukan kita. Kalau kita sih ya suruh buat ya buat. Bahkan hasilnya pun apa, dilakukan atau tidak itu kan hak sepenuhnya Presiden. Tapi kita suruh buat ya buat. Yang menurut saya ya hasilnya cukup akomodatif terhadap semua kontroversi sehingga menurut saya cukup baik kita kembali ke ide reformasi bahwa polisi itu harus diperkuat sebagai institusi sipil, tidak lagi boleh menjadi bagian dari militer. Itu satu prinsip, satu prestasi reformasi yang harus kita jaga. Kekuatan polisi sebagai aparat keamanan, penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat itu sudah bagus dan sudah pernah berhasil dalam belasan tahun pertama ya. Yang kemudian di diskusi-diskusi itu kan sesudah terlibat ke politik menjadi masalah sehingga orang memberi judul parcok dan sebagainya itu tidak bisa dihindari lah, di mana-mana ada orang bilang begitu di media di apa. Tapi maksud saya kan kita boleh ambil jalan kembali untuk memperbaiki diri. Dan menurut saya Polri juga mau untuk memperbaiki diri. Gitu kan? Dan itu kita artinya pertanyaan Anda, gimana Prof nasibnya? Ya sudah selesai, ada 10 dokumen. 8 buku tebal-tebal itu verbatim ya. Setiap perkataan orang, tulisan orang itu dicatat di situ persis seperti yang dikatakan. Baik oleh Polri maupun oleh rakyat. Lalu yang kedua ada executive summary. Lalu ada kesimpulan kecil yang isinya hanya 6 butir agar bisa dianu oleh Pak Prabowo sendiri. Nah itu sekarang nunggu dipanggil oleh Pak Prabowo gitu. Jangan-jangan karena memang udah ada beberapa yang membaca itu dan mengejutkan, Presiden itu agak membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang kita belum bocor kecuali satu. Tapi satu bocor itu bagus dan disepakati oleh rapat agar disampaikan ke publik hari ini meskipun waktu itu belum selesai apa. Bahwa rekrutmen Akpol Akademi Kepolisian mulai tahun ini tidak boleh lagi ada titip-titipan. Dan itu sudah diumumkan waktu itu. Ketika diumumkan juga ada Kapolri kan oleh komisi. Dan nggak ada lagi yang jalur khusus, jalur log, ya betul. Itu sudah diumumkan dan Polri pekan lalu sudah mengumumkan ke publik bahwa Polri sekarang tidak menerima titipan, tidak ada kuota khusus, tidak ada orang mengatasnamakan siapa-siapa agar bisa lolos gitu. Nah selama ini kan Mas, kalau kita lihat ya profil anak-anak yang masuk Akpol itu kan
anaknya jenderal ini, jenderal itu, gubernur ini, anggota DPR ini, DPR itu. Profil dari sisi uangnya ya. Jenderal yang sudah mau pensiun, titip anaknya. Saya kan sudah mengabdi sekian tahun, tolonglah anak saya masuk. Ada lagi yang nilainya tidak sampai melompat menjadi ranking 1 dan sebagainya. Nah, laporan-laporan seperti itu kan kita punya. Ya. Karena pelaku maupun korbannya kan lapor ke kita, datang. Ini Pak datanya, ini saya, dan sebagainya. Tapi oke lah, kita lupakan itu. Sekarang sudah ada kesimpulan, pokoknya itu hentikan. Dan itu sekarang sudah dihentikan. Karena waktu itu Polri sendiri senang. Ketika dikatakan, Pak, enggak boleh lah ada titip-titipan. Bagus katanya, kalau memang ada keputusan begitu, bagus. Selama ini Polri ini atasannya presiden. Tapi juga ada ke DPR, parpol, apa semua menjadi atasan, semua nitip. Sehingga terpaksa dibuka kuota khusus. Mulai sekarang enggak usah kita umumkan. Kalau memang negara ini tegas, enggak boleh, kami siap lebih tegas. Kan begitu. Polri-nya, bagus nih. Dan sudah diumumkan. Nah, itu salah satu. Nanti yang lain ya. Yang lain artinya segini, apa? segini. Ya, artinya yang terakhir ini Pak, berarti Presiden karena merasa terbantu dan ini bagian pekerjaan yang memang dia butuhkan, makanya belum ada jadwal untuk bertemu ya. Itu aja. Iya, kayak aja sih. Kalau kita kan pasif saja kan, sudah 2 kali ke Presiden. Yang proaktif, 1 kirim surat, 2 ketemu. Pak Jimli udah ketemu. Sudah nunggu jadwal ketemu aja gitu. Nah, kan kita pasif, nggak boleh desak-desak Presiden, kan Presiden kerjaannya banyak. Ditanya itu terus nanti malah nggak bagus. Ya sudah, dia sudah tahu. Tinggal kapan komisi itu dibentuk. Nah, kita kan sebenarnya sudah standby lama untuk itu. Tapi kan kita juga punya kerjaan, nggak standby terus kan. Saya ke sana, ya sudah, ini sudah kita standby nggak dipanggil, ya kita nyusun agenda sendiri juga. Kan gitu. Ya. Kegiatan kita kan juga banyak. Lebih tenang nih Prof menjawabnya. Tapi bahasanya kalau yang paling galak kan adalah Prof Mahfud MD selama ini di tim ya. Tapi menjawab dengan tenang, cool, ini berarti memang pekerjaan ini bagus, membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu dan saling mengerti. Ada timeline ya. Oh, iya, betul. Gitu? Oke, siap. Cukup. Ya, cukup. Sobat Marilog, kita menggali tadi bukan hanya filsafat ya, tapi juga ke pasal, ayat, dan kasus-kasus. Tentu dengan perspektif yang sangat tajam dari Prof Mahfud. Nah, tapi yang agak kejam itu adalah jarang di sini. Itu aja. Kita tunggu dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Prof.